kita ketemu lagi kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang sensorik yang jenisnya proprioseptik. Untuk memahami tentang sensorik ini kadang-kadang kita sulit. Kenapa? Karena begitu banyak macam-macam dari sensorik. Ada protopatik, ada proprioseptik, ada eksteroseptik, ada interoceptik. Ya, kalau kita baca sekilas mungkin kita jadinya bingung seperti apa. Nah, untuk memudahkannya, ini coba kita lihat gambar yang berikut ini supaya kita bisa lebih paham tentang sensorik. Semoga gambar tadi bisa membuat kita lebih mengerti tentang pembagian atau kelompok dari sensorik tersebut. Untuk kali ini, untuk yang proprioseptik, kita akan membahas tentang jalurnya dari reseptor hingga sampai ke korteks. Jadi kita tahu fungsi dari proprioseptik adalah untuk mengetahui posisi atau getar. Dua itu yang sering. Ada juga yang bilang untuk tekan yang dalam. Nah, kita kali ini akan membahas tentang proprioseptik tersebut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan screen capture. Saya pertama kali menggunakannya, semoga bisa ya. Nah, coba kita lihat nanti. Screen capture-nya kelihatannya bisa ini. Mari kita mulai aja ya untuk jalur proprioseptifnya. Jadi untuk jalur proprioseptif ini sebetulnya hampir sama dengan protopatik, di mana proprioseptif ini juga dia akan melewati 3 neuron dan dia akan dibedakan untuk jalur yang ekstremitas bawah dan juga ekstremitas atas. Nah, kita mulai dari yang ekstremitas bawah dahulu. Jadi apabila ada rangsang getar misalnya, dia akan ditangkap oleh reseptor dan impuls itu akan dibawa oleh saraf perifer ke radix posterior. Nah, di sini ada badan sel yang pertama, ya, di ganglion radix dorsalis. Dan dia akan masuk ke kornu posterior. Nah, setelah masuk ke kornu posterior, dia tidak langsung menyilang, tapi dia menuju ke fasciculus gracilis, atau ini merupakan bagian dari funiculus posterior. Nah, dia akan naik ke atas menuju ke nukleus dari gracilis yang berada di medula oblongata. Di sini dia baru akan bersinaps untuk berganti neuron ke neuron kedua. Nah, setelah dia berganti neuron kedua ini baru menyilang. Jadi menyilangnya di atas, bukan setinggi segmen di bawahnya ya. Nah, setelah dia menyilang, dia akan menuju ke talamus, melewati tractus lemniscus medial. Ini ya. Nah, di talamus dia akan bersinaps kembali ke neuron ketiga dan menuju ke korteks. Di pos centralis, ya, di gyrus pos centralis. Nah, untuk yang anggota gerak atas juga sama. Ini contohnya untuk menentukan posisi misalnya. Untuk posisi ini sama. Dia juga akan masuk, diantarkan oleh saraf menuju ke radix posterior. Ada badan selnya juga di sini. Sama, di ganglion dorsalis. Kemudian masuk ke kornu posterior. Nah, kemudian dia akan menuju ke fasciculus cuneatus, yang merupakan bagian juga dari funiculus posterior, tapi yang bagian lateral. Nah, dia akan naik ke atas menuju ke nucleus cuneatus. Di sini dia baru bersinaps. Setelah bersinaps, dia akan berganti neuron dan dia akan menuju ke talamus melewati lemniscus medial. Juga ini disebut neuron kedua. Kemudian di talamus dia akan bersinaps kembali ke neuron ketiga dan menuju ke gyrus pos centralis ke korteks. Sekarang kita sudah tahu jalur dari sensorik yang proprioseptik, dari reseptor hingga ke korteks, baik yang untuk anggota gerak bawah ataupun dari anggota gerak atas. Ya, semoga video kali ini juga bermanfaat buat kalian semua. See you.